teman-teman, kali ini aku mau mata kuliah pajakan. Jadi teman-teman bisa buka soal yang udah dikasih sama PJ-nya ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 1. Yang nomor 1 itu, Pak Rizal memiliki usaha dalam bidang alat elektronik. Istrinya Syafira bekerja sebagai PNS di Kota Bandung sebagai wajib pajak yang baik. Riza telah terdaftar sebagai wajib pajak memiliki NPWP dan sudah melakukan pemadanan NIK NPWP data anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Riza tahun 2003 adalah sebagai berikut: Syafira, Dina, Aurel, dan nah, di selain itu ada laporan laba rugi komersial tahun buku 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dari usaha Riza. Penjualannya ada penjualan brutonya Senin 88.700, retro penjualannya itu harga pokok penjualan laba bruto. Nah, dari semua itu ternyata juga ada beban-beban operasional yang harus dibayarkan Tuan Riza, seperti biaya gaji, biaya listrik, biaya rekreasi karyawan, sewa bangunan, biaya sumbangan, administrasi bank atas deposito, biaya penyusunan, dan biaya lain-lain. Nah, total beban operasional senilai 21.108 miliar. Nah, oke. Dari semua ini kita awalnya itu kita masuk dulu ke penjualannya. Penjualan bruto itu 88.700 dikurangi dulu sama retro penjualan supaya dapat penjualan itu. Nah, penjualan itu tuh Senin 88.650 000 dapat dari 88.700 dikurangi 50 juta ini ya teman-teman. Selanjutnya ada HPP-nya juga. HPP ini kita nanti untuk mencari di laba brutonya. Jadi penjualan itu dikurangi HPP, hasilnya laba bruto sekitar sejumlah 44 juta 50 miliar ini ya teman-teman. Selanjutnya next kita ada juga pendapatan bunga deposito sebelum pajak 15 juta. Lalu total laba rugi sebelum pajak itu ada 22 miliar 957 juta. Di sini pun terdapat data tambahan mendukung seperti penjualan tender dari Pemda Bandung, dipotong PPh 22 bendaharawan senilai 1,5%. Ada juga penghasilan dari rumah, penghasilan sewa rumah yang dipotong pajak juga 10%. Dividen senilai 10% juga. Penghasilan luar negeri dipotong pajak 25%. PPh pasal 25 dibayar setiap bulan dengan per bulan itu 250 juta. Oke. Kita diminta untuk menghitung basahan pajak PPh pasal 4, pasal 22, pasal 23, pasal 24 dan pasal 25. Setelah itu kita cari pajak tersebut tuh lebih bayar atau kurang bayar di tahun 2023. Nah, kita masuk langsung aja. Nih, pendapatan lain tadi ada tender 2 miliar 800 ini dikali PPh 2 bendaharawan. Nah, itu senilai 1,5%. Jadi 2 miliar 800 ini dikali 1,5%. Hasilnya nanti 42 juta. Selanjutnya ada penghasilan sewa rumah dengan 200 juta dengan PPh-nya itu senilai 10%. Nanti pembayaran pajaknya yaitu 20 juta. Selanjutnya ada dividen. Nah, dividen ini kita nggak pakai persenan ya, jadi kita langsung masukin aja penghasilannya senilai 50 juta. Selanjutnya itu ada penghasilan dari luar negeri. Penghasilan dari luar negeri ini 400 juta dengan pajak luar negeri itu 25%. Jadi 25% dari 400 juta yaitu 100 juta. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada penghasilan bruto, itu ada laba usaha, penghasilan tender tadi, penghasilan PT sewa rumah, dividen PT Kokai, penghasilan luar negeri. Nah, itu tuh dijumlah semua menjadi total penghasilan bruto senilai 26 miliar 407 juta rupiah. Nah, terus pajak-pajak yang harus dibayar itu tadi yang udah kita hitung tadi loh, ada PPh 22, PPh 23, PPh 24 dan PPh 25. Nah, itu senilai itu dimasukin semua jadi satu. Nah, PPh 25 tadi kan dibayarnya per bulan senilai 250 juta. Nah, itu dikali 12 nanti hasilnya 3 miliar. Nah, setelah itu kita menghitung ke PTKP. Nah, PTKP diri sendiri 54 juta, tapi ini tuh tipe ya, ini salah teman-teman. Sebenarnya ini nggak istri tapi ini kawin. Ini kawin. Nah, menikah itu nominalnya juga 4,5. Jadi 54 tambah 4,5, anaknya 2 orang 9 juta. Nah, ini pakai anaknya 2 orang aja dikarenakan anak terakhir itu lahir di tahun pajak tersebut. Jadi itu belum dihitung. Nanti anak yang lahir di tahun pajak itu jihan nanti dihitung di tahun berikutnya. Jadi di tahun ini tuh yang ditanggung anak itu cuma 2 aja. Yaitu penghasilan brutonya tadi
26047 itu dikurangi PTKP-nya. PTKP 67. Berarti 26407 dikurangi 67500. Nanti hasilnya PKP-nya 26.339.500 juta gitu. Nah, setelah itu kita cari PPh badannya. Nah, PPh badan tuh persennya itu 22%. Jadi 22% dari 26 miliar ini adalah 5,794,690,000. Nah, terus PPh kan udah ada PPh yang udah dibayar itu PPh 22, 23, 24 sama 25 itu nanti dijumlah semua. Nanti hasilnya 3.162. Nah, dari PPh badan tadi kan 5.794.690. Itu nanti dikurangin 3162.00 ini ya teman-teman. Nanti pajak yang harus dibayar yaitu 2.632.690 miliar rupiah. Nah, pajak yang masih harus dibayar. Jadi ini pajaknya ini kurang bayar gitu. Kita next ke soal nomor 2. Nah, nomor 2 itu kita cari PPN-nya nih. Yang pertama langsung aja ya ke PT Oki Stiana Beauty. Nah, kita tuh semua itu harus cari DPP-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini DPP-nya. DPP itu rumusnya tuh 100 per. Nah, ini PPN-nya salah, harusnya pakai yang 11%. Ini pakai 11% ya teman-teman. Nah, pakai 11%. Ini kita pakai 11% ya. Nah, kita pakai 11%. Jadi 240 di PPN keluaran 28815. Nanti ini ditambah jadi hasilnya 268941. Nanti PPN totalnya yaitu 28815 135 1,14. Pakainya 11 ya, nanti menyesuaikan juga dari PPN di buku kalian masing-masing nanti pakainya berapa persen. Ini juga pakainya 11%. Nah, gini ya teman-teman, ini. Jadi kita cari dulu DPP-nya berapa. Ini 100 per 100 121. Kenapa 121? Karena PPN sama PPN BM-nya itu kan PPN 11, PPN BM-nya 10%. Jadi 11 ditambah 10. Jadi kan 21. Terus kan itu di per 100. Jadi 100 per 121. Nanti PP-nya 100 juta, PPN keluarannya nanti 11%, PPN BM-nya nanti 10 juta. Nanti totalnya 121. Nah, nanti total PPN terhutangnya yaitu 21 juta gitu teman-teman. Terus PT Sejahtera ini DPP-nya ternyata di PT Sejahtera itu tuh udah DPP ya. Jadi nggak usah cari DPP lagi di PT Sejahtera. Nanti udah 44 juta langsung dikali sama 11%. Pakainya 11%. 11% pakai. Soalnya udah pakai tarif terbaru di Jadi total PPN terutangnya nanti 4.840. Nanti total yang harus dibayarkan itu 48.840 juta. Jurnal PT Oki. Sekarang kita bikin jurnalnya itu ada kas, PPN masukan, penjualan kasnya senilai 240, 126, 126,13. PPN masukannya 28815, 135,14. Nanti penjualannya nanti dikredit 268, 941, 261,26. Selanjutnya itu jurnal yang buat Lady Beauty Centernya. Nah, ini tinggal kebalikannya sebenarnya, nanti PPN masukan nanti ditaruh jadi PPN keluaran, kasnya nanti dikredit. Nanti pembelian senilai 268, 941, 261,26. Terus kreditnya PPN keluaran sama kas senilai 28815, 135,14, 240, 126,126,13. Terus selanjutnya yang PT Alamadina. Ini pun jurnalnya sama kayak yang di atas, tinggal dibalik juga. Yang PT Sejahtera sama PT Mulyana juga sama kayak yang di atasnya, tinggal dibalik aja. Tinggal diganti PPN masukan sama PPN keluarannya. Next, lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu kita menghitung pajak BPHTB, PPN KMS, PBBP2, setelah itu biaya matra ya teman-teman. Nah, nih soalnya ini ya, aduh bentar. Soalnya ini. Langsung aja ya, kita cari BPHTB-nya dulu. Harga tanah kan udah diketahui 200 juta. Terus NPO PTKP-nya itu juga udah diketahui nih 60 juta. Terus kita hitunglah NPO PKP-nya. Nah, NPO PKP itu rumusnya dari rumusnya itu
NPOP dikurangi NPOP TKP 200 juta dikurangi 60 juta nanti hasilnya 140 juta. Nanti BPHTB nya itu rumusnya paten nih pakai 5%, jadi 5% dari 140 juta nanti hasilnya nanti 7 juta gitu. Selanjutnya PPN KMS, biaya pembangunan rumah sendiri. Nah, 800 juta ini dapatkan dari udah ada di sini nih. Biaya pembangunan rumah sebesar 800 juta. Nanti dimasuk 800 juta. Nah, normal PPN KMS itu kan 20%. Nah, 20% dikali 800 juta nanti hasilnya 160 juta. Terus hitung PPN KMS-nya itu pakai PPN tahun sekarang. Nah, PPN tahun sekarang itu 11%. Jadi kita pakainya 11%. Jadi nanti total PPN KMS-nya itu 17.600 perkalian dari 160 juta dikali 11%. Selanjutnya PBB P2. NJOP tadinya udah diketahui juga 200 juta, NJOP bangunannya 800 juta. Nah, total NJOP itu yaitu NJOP tanah ditambah NJOP bangunan jadi 1 miliar. Nah, terus NJOP TKP-nya itu udah diketahui juga di soal senilai 10 juta. Nanti sebagai pengurang jadi NJOP KP itu NJOP dikurangi NJOP TKP jadi 990 juta. Nanti jawabannya ini 50. Nah, terus PBB P2 itu pakai 0,5%. Nah, tapi kita ada patokannya kalau di atas 1 miliar nanti pakainya 40%. Kalau di bawah dari 1 miliar nanti pakainya 20%. Ini. Nah, dari ini tuh kita hitung lah kan dari NJOP kan di atas 1 miliar itu udah 1 miliar. Nah, kita rumahnya itu jadi sama dengan NJOP ini dikali sama 40% di atas 1 miliar terus dikali 0,5%. Nah, hasilnya 1980. Terus ada biaya materai juga. Buat materai itu per lembarnya itu 10.000 kan makanya 8. Berarti biaya materainya sejumlah 10.000 dikali 8. Jadi total biaya materai itu 80 juta. Nah, PPN yang harus dibayar itu dari total pajak yang dibayar orang itu dari biaya materai, PBB P2 dari biaya materai ini. Terus PBB P2 ini nominalnya berapa? 1.980 ditambah juga PPN KMS-nya berapa ini? Itu ditambah dari BPHTB-nya. Berarti senilai ini 26.660.000 rupiah. Gitu teman-teman. Oke, dari aku sekian ya teman-teman.